Kita harus menjaga pinter-pinter menjaga diri, menjaga pikiran, menjaga rasa, menjaga raga kita sendiri, fisik. Ini Mas Yunus, ada beberapa pertanyaan. Mengungkap jimat Kalimasodo bukan dari Sunan Kalijogo. Itu apa gimana Mas? Kalau saya mengambil dari ajaran atau pengetahuan tentang pewayangan dalam dunia pedalangan, memang kan ada wayang itu kan ada wayang Purwo dan ada wayang Madyo. Wayang Purwo itu zamannya sampai Parikesit, terus ke sini sampai Joyoboyo itu sudah tambahan. Jadi yang disebut namanya wayang Madyo. Nah, di wayang Madyo itu perspektif tentang zaman Kalijogo itu dibelokkan. Itu seakan-akan itu bagian dari, ya istilahnya dicampur adukkan dengan ajaran Islam. Nah, orang menyebutnya bahwa jimat Jamus Kalimasodo itu dianggap bahwa itu kalimat syahadat. Nah, pada wayang itu sudah terjadi zamannya Erlangga sudah ada. Bahkan dulu wayang kulit itu sudah ada, bukan zamannya Sunan Kalijogo. Dan gitu. Nah, era-era Sunan Kalijogo itu kan menambahkan kayak hitungan, gending, seperti itu, penambahan alat musik, terus kreasi seninya itu ditambahin. Jadi yang dahulunya itu wayang kuno itu mungkin ya jadul lah ibaratnya kan gitu, polos banget, akhirnya ditambah kreasi biar lebih menarik. Yaitu di masa era Sunan Kalijogo itu sebagai media untuk penyampaian tentang ajaran Kalo Jawi itu. Nah, sebenarnya kan waktu itu kan Sunan Kalijogo itu kan masih Jawa dan Muslim. Nah, gitu. Padahal di masa kan masa-masa Sunan Kalijogo itu masih muda ya, pertengahan usia lah dibilang itu. Nah, menginjak ke usia-usia yang lebih tua, dia malah kembali kepada ajaran Jawa Murni. Jadi orang sepengetahuan banyak orang, Sunan Kalijogo itu masih memegang atau menganut agama yang dari Islam. Tapi ternyata setelah menjelang tua dia kembali pada ajaran yang sifatnya bukan kejawen. Jadi kembali pada ajaran dulu. Itu memang suatu proses pembelajaran Sunan Kalijogo. Dari memang dia terjun dari awal memang dibimbing oleh para sunan wali. Nah, akhirnya lama kelamaan dia selalu mencari jati dirinya. Akhirnya ketemu. Yang bimbing siapa? Ya, Sabdo Palon. Yang Sabdo Palon. Iya, kan gitu. Jadi memang dulu itu kan masih apa ya namanya, antar kekuatan keilmuan itu masih beradu gitu, adu keilmuan, ternyata waktu itu beradu dengan Brawijaya, bukan Brawijaya yang kelima tapi Brawijaya yang terakhir, pokoknya 7. Brawijaya kan sampai ke 7. Itu Mas, apa namanya, kan ada yang beranggapan Sunan Kalijogo sama siapa itu Sesi Jenar katanya satu orang. Itu benar apa enggak Mas? Menurut Mas Tinus? Kalau saya enggak ya, beda versi ya Mas. Kalau Sunan Sunan Kalijogo sama Sesi Jenar. Sesi Jenar itu kan masanya zaman kerajaan Bengkulu. Berarti enggak bersamaan dengan Sunan Kalijogo berarti ya? Itu ya bersamaan, masanya bersamaan, cuman kan beda versi. Maksudnya beda versi mungkin
Sunan Kalijaga lebih ke arah timur ya, Iya. dari Majapahit, Mataram. Iya. Nah, kalau Syekh Siti Jenar kan dari arah Cirebon. Nah, itu dulu kan sahabatnya Ki Ageng Pengging. Yang saya Siti Jenar itu. Iya, Ki Ageng Pengging penganut Buddha, Syekh Siti Jenar itu penganut Islam. Sahabat. Tapi Islamnya Islam jati diri nih. Iya. Manunggaling Yang awal lebih fokus ke ya sama Sarjita, ajarannya, ya. sama ajarannya dengan Sunan Kalijaga. Nah, itu kan memang bersahabatan dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu anaknya Ratna Pambayun. Ratna Pambayun itu putrinya Eyang Brawijaya V. Jadi yang Brawijaya V punya anak namanya Ratna Pambayun, punya anak Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging punya anak Kebu Kanigoro dengan Kebu Kenongo. Kebu Kenongo yang jadi bapaknya Joko Tingkir. Nah, Kebu Kanigoro itu moksanya di Gunung Merapi sana. Jadi kalau pengen ziarah ke Kebu Kanigoro di Merapi daerah Selo, daerah Boyolali, itu moksanya di situ. Karena penganut Buddha. Iya. Itu Moksa itu dalam arti Ki Ageng Pengging memang sudah penganut ajaran Islam, tapi Kebu Kenongo. Tapi Kebu Kanigoronya, bukan Ki Ageng Penggingnya itu masih penganut Buddha. Waktu itu kan dipaksa untuk masuk ajaran Islam. Ki Ageng Pengging itu kan dia seorang raja tapi ngawlo gitu. Dia nggak mengakui dirinya raja. Lebih baik menjadi rakyat biasa. Jadi walaupun raja dia berkehidupan sehari-hari seperti rakyat gitu. rakyat biasa ya. Ya, itu waktu itu kan dibunuhnya sama Sunan Kudus yang utusan dari Demak karena tidak mau tunduk dengan Demak. Karena harus kalau semua raja-raja kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu kan kalau harus nurut dengan Demak, harus istilahnya manut ke ajarannya itu sesuai mengikuti ajarannya. Jadi penjajahan atau penyerangan mungkin misalkan membawai untuk raja-kerajaan yang lain harus dianjurkan untuk memaksakan untuk masuk ajaran Islam kerajaan. Secara agak langsung dulu berarti agak dipaksa Mas ya. Ya. Padahal kan secara kan apa itu? Ya namanya ya itu kan dari Yun Sewu ya, dari cara masuknya kan sudah ganjil. Secara etisnya itu kan ganjil ya. Nah, itu kan sama halnya terjadi pada kerajaan Majapahit. Makanya kan Majapahit itu berakhir sampai 1527 Masehi atau 1449 Saka. Itu benar-benar Majapahit itu hilang. Itu tutup kerajaan itu gampangannya Majapahit. Tetapi di masa jadi kan dari Brawijaya yang dibilang Brawijaya Pamungkas itu kan Brawijaya V, karena di saat itu Brawijaya V itu memegang tahta kerajaan yang waktu itu Majapahit masih menjadi kerajaan utama di Nusantara, belum direbut kekuasaan utama oleh Demak gitu. Jadi posisi itu memang makanya 1478 itu tutupnya kerajaan Majapahit itu istilahnya lengser dari kerajaan utama dari Nusantara karena sudah itu sama Demak. Nah akhirnya Demak menguasai gitu kan sampai Majapahit pindah ke Daha Kediri kan gitulah. Selama ke Daha itu kan dipegang oleh Dhyaranawijaya Girindra Wardana, yaitu menantunya Eyang Brawijaya. Itu juga masih menganut, tapi sudah tidak menjadi kerajaan utama di Nusantara. Majapahit itu ketika sudah pindah di Daha. Jadi itu Girindra Wardana Dhyaranawijaya itu kan Brawijaya yang ke-6. Nah terus diteruskan lagi sama Patih Udara yang Brawijaya. Jadi memang raja-raja Majapahit dulu itu nggak ada yang mau yang disuruh masuk ajaran Islam. Jadi
kalau ada yang bilang Brawijaya 5 itu masuk Islam, itu adalah isu. Pembelokan sejarah. Ya, karena saya komunikasi sendiri dengan beliau nggak pernah masuk agama Beliau Islam dan tidak pernah berpisah dengan Eyang Sabdo Palon. Kan yang Brawijaya musanya di Hargodalam, yang ada di puncak Gunung Lawu, yang di atasnya lagi Hargodumila, Hargodumiling, musanya Eyang Sabdo Palon. Beliau berdua nggak pernah terpisah. Itu ibaratnya itu memang pamomong tanah Jawa, siji tatu tanah Jawa. Yang Sabdo Palonnya pamomong tanah Jawa. Kalau di pewayangan antara Krishna dengan Semar Badranaya. Misalkan kalau di pewayangan Krishna itu adalah Eyang Brawijaya 5. Kalau Semar Badranaya itu Eyang Sabdo Palon. Kedua itu nggak pernah terpisahkan. Jadi ada isu bilang Eyang Sabdo Palon pisah dengan Eyang Brawijaya itu adalah isu. Menurut Mas Tino sampai perjanjian saya Subakir sama Sabdo Palon berada atau gimana? Nah, saya Subakir itu saya tanya masanya tahun kapan? Kan sejarahnya. Nah, kan gitu. Banyak yang Nah, sedangkan saya Subakir kan baru-baru aja nih, mungkin tahun 1500 berapa atau 400 berapa kan nggak diketahui itu tahun berapanya kan gitu kan. Sedangkan di dalam orang bilang katanya Syekh Subakir itu datang ke Nusantara untuk menumpas kejahatan ataupun iblis-iblis apa setan-setan yang jalawong dari zaman ke zaman kerajaan Nusantara dari Singasari ya sampai dari kerajaan Sriwijaya itu sudah menganut ajaran tentang keluhuran, sudah benar sudah menguasai dengan ilmu ketuhanan yang sejati. Tiba-tiba datang mau menumpas. Itu adalah konspirasi Ya, Mas. Menurut saya itu adalah konspirasi. Karena saya juga belum pernah. Kalau saya biasanya ya kan berkecimpung di dunia kegaiban. Wujudnya saya Subakir ini saya kan. Belum pernah jumpa. Nggak pernah. Kalau yang Sabdo Palon pernah. Sering malah. Jadi itu ialah konspirasi tersebut. Itu yang mengadakan, yang bikin tugu di sana yang dinamakan di mana itu? Gunung Tidar. Gunung Tidar itu wali, bukan sesuatu. Itu cuma untuk itu adalah siasat agar orang-orang Jawa bisa banyak yang menganut ajaran. Nah, itu orang pada nggak tahu kan gitu. Nah, sekarang gini, dipikir logika ya. Menganggap Syekh Subakir itu datang ke Jawa karena ini kan gitu kan. Dan padahal zaman kerajaan Sumedang, kerajaan Sunda, Galuh itu tahun berapa dibayangkan kan gitu kan. Pedang Kamolan, Kalingga. Nah kalau sama ceritanya Subakir duluan mana? Duluan kerajaan. Nah, dibilang katanya Jawa masih banyak ini itu, ya kan? Belum bisa belum mengenal Tuhan. Nah, justru malah Borobudur itu dibikin tahun berapa? Yang bikin itu dengan istilahnya gini. Borobudur itu kan ada pengertian tentang ilmu ketuhanan. Ada kunci-kunci di situ, nah kan gitu kan. Yang mungkin tidak bisa diutarakan secara vulgar kan, gitu kan, ada rahasia di situ. Nah, itu kan namanya kita harus bisa gitu. Itu bagian dari suatu pembodohan. Selama ini negara kita dijajahi dengan cara pembodohan, ya kan? Diiming-imingi surga, ditakut-takuti neraka. Wengko nek gak ngene mlebu neraka, gitu. Tapi tak ngene benso mlebu surga, gitu. Harus kita berpikir secara logika, rasional gitu. Kita diberikan otak untuk berpikir, kenapa nggak buat untuk berpikir? Nek ngomong ke Gusti Allah, kowe nek ngene mlebu surga, oh, sing ngomong ki wis ngerti apa urung, wis tahu neraka apa urung kan gitu. Sebab sama-sama berandai-andai. Kan gitu. Makanya kan, ayolah kita itu diberikan, dianugerahi otak sama Tuhan kan gitu kan.
dipakai untuk merasionalkan sesuatu. Jangan tembung jari ini kan gitu. Pengetahuan tuh orang dahulu kan karena ya namanya pengetahuan itu muncul dari segala apa yang kita alami, kita amati, kemudian kita bisa menerapkan kan gitu. Oramu aku jari ini kae, jari ini kuwi menurut iki menurut kae, blasok ora ngerti kan gitu loh. Iya kan? Iya. Modal percaya. Nah, makanya kan negara ini itu memang gimana ya? Lainnya sudah berbicara tentang sana sini, cik mikir masalah agama ya kan gitu. Perebutan antara benar dan salah mau sampai kapan kan gitu kan? Perebutan dua hal itu kan nggak pernah putus Mas ya. Benar dan salah itu terletak di dalam diri kita sendiri, nggak usah kita tertuju pada orang lain. Orang lain punya kebenaran dan tidaknya sendiri kan gitu kan. Kadang-kadang orang kita belum merasa benar menyalahkan orang lain. Ya kan, itu tandanya orang yang lupa diri. Ya kan? Orang kalau lupa diri kan isone mau nyalahin wong kan gitu kan. Enggak mau menyalahkan diri kita sendiri. Padahal kita bisa menjadi cerdas ketika kita memahami kekurangan diri, merasa bersalah. Nah, kalau orang merasa bener terus belajar dari kebenaran itu dari mana? Iya kan? Iya. Anane padang iki saka peteng, anane bener iki mergo sinau salah, anane pinter mergo sinau goblok kan gitu kan. Belajar dari kegoblokan kita kan. Nah, gitu kan. Bukan masalah wis iki aku wis maca kitab iki nganti tekan iki wis katam. Sekarang kan sering Banget kan gitu kan. Apa wis nglakoni iki mlebu surga, wenteng men kan gitu. Wong lakon iku kanthi laku lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani. Berarti ibaratnya lakon kanthi laku itu kan kita benar-benar kita menjalani laku itu dengan sebuah perjalanan kita. Ora mung tengok-tengok nemu getuk maca wah iki ngene ya toh. Ilmu kopi pastor. Ya toh? Iya Mas. Lakon itu kanthi laku lekase lawan kasih kalau kita sudah memahami langkah dan perjalanan kita candaane oh iya ya kan gitu kan gitu itu simpel jadi ibaratnya urip iki apa urip iki piye nek wis ngerti oh iya ya sama aja ini apa korek cara menggunanya juga begini buat apa buat nyemet rokok oh iya lah urip wis ngono kuwi ya simpel lah gitu oh iya dodok ngene aku gak ngene ku dosa nek gak ngono dosa sing gawe dosa ponak apa pademu apa kan ngono iki lho wong dosa-dosake wong liya kan gitu padahal kita kelakuannya belum benar kan? Makanya kan di dalam istilah Jawa etika orang Jawa tidak ada budaya menyalahkan bila ada orang yang dibilang apa namanya melakukan merugikan orang lain itu dianggap orang yang belum paham dengan dirinya sendiri dengan kehidupannya. Wong urip sejati niki kudu piye? Orang rugike wong liya kan gitu kan. Makanya kan di dalam kehidupan ini kudu hati-hati lan setiti. Mula di dalam ajaran Jawa punya apa namanya? Dibilang syahadat itu apa eling nang mas podo. Kenapa dikatakan eling karo tumindak awake dhewe eling karo apa sing dipikirke iki bener apa salah kan gitu kan eling karo apa sing dirasake iki bener apa salah ya toh wong gaweane nesu-nesu gitu kaya simbole wong nesu kan simbole kewan gitu bener dudu simbole menungso nek wong simbole menungso iki ora kaya kewan kan gitu karena ketika orang terbawa amarah orang cenderung akan kehilangan akal sehat. Nek wong kehilangan akal sehat, simbolnya kayak banteng loh Mas. Pokoknya kita wabang seruduk kan gitu. Padahal itu bener buras seruduk. Makanya kan gitu. Amarah itu simbolnya banteng kan gitu kan. Makanya disimbolkan warna merah. Merah itu simbol amarah. Ya kan. Ketika orang itu kan simbol api ya. Gimana ini? Nah, simbol api makanya itu kan simbol-simbol yang diberikan oleh para leluhur itu dengan simbol hewan
makanya sedulur papat kali mau pancer itu disimbolisasi oleh hewan. Contohnya, makanya kan saya kembalikan Jamus Kalimo Sodo itu. Ini berkaitan dari omonganku pertama tadi sampai ke sini ada rentetannya gitu kan. Jadi memang yang namanya leluhur itu mensimbolisasi dengan sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia itu dengan perwujudan hewan. Kan? Contoh amarah itu disimbolkan adalah banteng. Makanya nek wong marah-marah ki rupane kaya banteng. Rupane elek lah kena rae enak disawang kan gitu. Gitu. Nah, gitu. Terus monyet. Nah, monyet itu sebenarnya istilah iri dengki serai. Senengane ngurusi uripe wong liya kan gitu. Nah, terus macan itu simbol ego. Nah, ego itu merasa benar, gitu. Merasa suci, merasa mampu, merasa pandai, merasa pintar, merasa hebat, wes merasa ratu. Ya iso akeh kan gitu. Wah, aku ki ratu. Wah, aku ratu adil. Wah, jagat itu menekke lah. Wah, kayak gitu kan. Lho ki aslinya saya ngomong apa adanya kan gitu. Iya kan? Iya, Mas. Ilmu Jawa ini kasunyatan. Ini Mas. Nah, ini belum selesai. Bentar. Terus kan tadi macan, simbol macan itu adalah simbol ego. Kemudian ular. Ular itu simbol nafsu, keinginan, karsa. Wong nek kakean keinginannya nek mau murka. Ya, satu keinginan tidak tercukupi. Wong urip kan gitu kan. Keinginan satu, nek kemronggo. Jadi ambisi terus keinginan satu tercukupi. Nah, makanya diperlukan yang namanya spiritual itu untuk menyeimbangkan agar sesuatu itu tidak kelebihan juga tidak kekurangan. Tidak jomplang. Nah, yang namanya emosi yang simbolkan banteng itu. Emosi itu kalau kelebihan menjadikan amarah. Gitu. Jadi dibilang emosi itu bukan harus marah. Yang namanya luapan emosi itu adalah luapan jiwa. Jiwa kita keluar. Jadi misalkan kita meditasi, misalkan kita sepenuh jiwa raga itu bagian dari emosi, tapi emosi yang positif, kan gitu. Nah, ketika amarah itu kelebihan, emosi namanya. Emosi itu kelebihan, maka orang akan cenderung menjadi amarah. Akhirnya orang kehilangan akal sehat. Dari kehilangan akal sehat itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Padahal hukum alam itu adalah hukum cermin. Sebab akibat orang mandur bakal ngunduh. Yes, kaya orang bercermin aja kan gitu. Kita memantulkan cahaya biru ya kembali warna biru. Memantulkan warna merah kembali ke warna merah. Jadi hukum feedback kan gitu. Makanya akhirnya ketika kita terjebak oleh amarah itu merugikan diri kita juga orang lain. Akhirnya timbullah karma yang orang bilang disebut dosa. Nah gitu kan. Terus jika yang namanya emosi itu kekurangan, itu juga nggak baik. Ya, kekurangan emosi kan akhirnya kita kurang adanya gairah hidup, semangat hidup. Kan simbol api ya, memberikan semangat kan gitu. Nah, kelebihan nggak baik, kekurangan tidak baik. Nah, fungsinya spiritual itu untuk menengahkan itu. Yang kelebihan dikurangi, yang kurang dilebihkan. Akhirnya timbul keseimbangan. Netral Mas ya. Nah, dengan sifat amarah yang dikurangi ini, timbulnya sesuatu sifat yang bijaksana. Nah, sama aja. Yang simbol ular itu kalau kelebihan, akhirnya timbul sifat murka. Iya kan? Yeah. Kalau orang sudah timbul sifat murka itu ingin melakukan apa yang dia mau, sesuka hati lu. Kira mau nek wis kedunungan nafsu. Wis ora ngerti dulur, ora ngerti kanca wis sapu kan gitu. Enggak punya hati lah itu bilangnya gitu. Nah, ketika sifat ular atau yang namanya nafsu ini kekurangan, orang kayak enggak punya pengarah hidup. Kayak nggak punya harapan hidup itu, ya tak? Orang kalau kurang nafsu kan akhirnya nggak punya
gairah hidup. Kayak orang putus asa Kayak nggak gitu. ini ya, kayak nggak punya harapan, keputusasaan. Nah itu kan nggak baik juga. Iya. Makanya yang namanya nafsu emosi itu bukannya dihilangkan tapi diseimbangkan dengan apa jalan spiritual kan gitu kan. Nah, makanya kan apa nek wis donga ngene apa sosok spiritual kan burung karuan kan gitu kan. Nah, makanya ditengahkan. Akhirnya timbul sifat kasih sayang. Ya kan? Iya. Kasih sayang itu adalah kedamaian itu sendiri. Nah, terus sifat yang namanya ketek iki mau iri dengki selera sini pengen ngurusi wong liya kan itu. Kalau kelebihan seperti itu kan gitu. Tetapi kalau kekurangan orang itu tidak mempunyai ciri khas atau karakter. Jadi dibilang orang itu pasif gitu loh. Gitu. Iya. Orang agak ada ya. dominan sekali dari dirinya gitu loh. Nggak ada prinsip atau nggak ada ciri khas sama sekali. Tetapi ketika diseimbangkan, orang akan cenderung mempunyai prinsip keteguhan. Iya nek orang-orang. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi punya keteguhan diri. Yang namanya kepercayaan diri. Nah itu. Terus sifat ganteng wis macan wis macan gitu ya. Iya. Macan kalau kelebihan ego, sifat ego ini akan simbol sifat yang namanya sok pemintar, sok suci, kira sok hebat, sok menangan kan, sok atos kan gitu kan, gampangnya seperti itu. Nah itu timbul sifat kesombongan, gitu. Nah itu bukan dari sifat yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Nah terus kalau kekurangan ego, kita menjadi orang yang lemah diinjak-injak, gitu. Iya. Bodoh. Orangnya menjadi orang bodoh, lugu, enaknya wis gitu. Tetapi ketika diseimbangkan, orang itu akan menjadi punya sikap gitu. Jadi sifat bijaksana. Jadi Pak ibaratnya itu mempunyai jiwa kepemimpinan. Makanya kan simbol macan. Iya. Ketika makanya kan setiap raja-raja disimbolkan macan. Tapi macan yang seimbang, bukan kelebihan dan kekurangan kan gitu. Nah tujuannya spiritual kan untuk menangani sifat-sifat itu. Makanya dibilang Jamus Kalimosodo itu kan satu yang di dalam gunungan wayang itu kan ada macan, ular, banteng, sama monyet. Iya. Atasnya adalah burung, merpati, simbol Roh Kudus itu simbol sifat Tuhan. Nah itu kembali pada Pandawa itu kan ada Puntadewa, itu yang disimbolkan adalah burung itu tadi. Terus ular, sifatnya Bima itu kan sifat banteng, anak ngurus tak itu kayak gitu kan. Terus sifatnya Arjuna ular itu tadi simbol nafsu, gitu. Terus sifatnya Nakula itu kan simbol api, kan ngoten. Api di banteng yang mau, nek sing mau macan. Nek sing iki Sadewa itu simbol bumi. Nah itu makanya bumi Sadewa itu kan simbolnya bumi sama dengan Semar. Semar itu kan dewanya bumi. Makanya Batara Durga atau Bowo itu wedine karo Sadewa sama Semar Badrono yang di dalam bumi apa wayangan. Karena Sadewa dan Semar itu satu unsur yaitu unsur. Nah, makanya di dalam pewayangan Durga itu paling takut dengan Sadewa dan Semar Badrono karena ini satu unsur. Semar itu panguasaan jagat atau bumi ini, nah Sadewa itu bagian dari unsur tanah. Ngoten to. Dalange karo ngero. Kan gampangnya seperti itu. Nah, makanya diperlukan buku tujuannya ini loh yang namanya kan jimat Jamus Kalimosodo. Jimat itu apa? Suatu yang diutamakan. Atau menjadi pamungkas lah ibaratnya senjata pamungkas lah yang gimana kan senjata andalan. Nah, Jamus Kalimosodo itu sebagai tuntunan bahwa orang hidup itu harus di dalam kehidupan ini ada satu sifat Kulpa, 4 sifat Ibu Pertiwi. Nah ini harus diemong
tujuannya untuk penengah. Mula diarani sedulur papat, kalimane pancer ning tengah. Jadi dibilang pancer Pak ning tengah. Iya, Mas. Iya toh, Iya. sedulur papat, 1, 2, 3, 4 pancer kalimane iki. Iya toh? Iya. Nah, ketemu pancer ini untuk apa? Kenapa tengah? Kan untuk menyeimbangkan. Jadi mek ngomong ini kan orang-orang guling. Gitu. Iya. Nah, ini kan butuh pembelajaran juga. Kayak wong nyunggi sate Madura gitu loh. Iya. Ibu-ibu apa mbak-mbak sate kan. Nah, gitu. Itu kan perlu keseimbangan seperti itu. Nah, di diri kita itu adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Makanya kita harus menjadi penyeimbang. Kan gitu. Nah, tadi Mas. Raga itu kan sifat tanah kan. Iya. Gitu. Iya. Api itu kan sifat cahaya. Api tadi ya kan, amarah itu kan apa, emosi itu kan bagian sifat api itu sendiri. Terus di dalam diri kita ada unsur air, udara yang kita hirup, oksigen. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu kan saling mencukupi. Beda di jiwa ini yang namanya sukmo diarani. Mojo ngaran sukmo. Nah, sukmo ini yang menuntun diri kita. Ketika kita tidak bisa, itu dibilang jiwa. Ketika kita tidak bisa mengenali jiwa kita tidak akan tertuntun empat sifat diwani di dalam tubuh manusia. Akhirnya wong sakarepe dhewe. Makanya orang yang mungkin punya keyakinan atau kepercayaan agama, jika tidak mau atau tidak memahami tentang spiritualitas, sama juga bohong. Apa nek modal donga kuwi rampung. Kan itu kan ora toh. Perlu kita penyeimbang yang utama kan kita bisa menyeimbangkan agar segala apa yang sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, kelebihan bisa ditanyakan, yang kekurangan keseimbangan itu kita akan menemukan diri kita yang sejati. Diarani ilmu sejati. Yang manunggaling kawula lan Gusti lah. Kalau kita sudah menemukan itu, kita menemukan Gusti awake dhewe. Karena kita adalah bagian dari manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan Jamus Kalimosodo, bukan kalimat syahadat. Zaman dahulu kata kalimat itu enggak ada, itu buatan kan, itu kan bahasa Melayu, Mas. Bahasa Indonesia kan bahasa Melayu. Gitu. Jamus Kalimosodo itu budayanya orang Jawa. Asli Jawa, Mas ya. Itu bahasa Sanskerta. Kan gitu. Bisa diuraikan, Mas. Ya itu tadi, jamus itu kan sebagai tuntunan. Ya saya jelaskan itu semua itu kan bagian dari pengertian dari Jamus Kalimosodo. Bukan kok kalimat syahadat. Bukan ya, lagi rangan salah. Apa ini kata-kata kalimat? Iya, iya. Nah, kita harus berpikir dengan ahli yang jangan menjadi generasi yang mempunyai SDM yang rendah. Itu yang tidak diinginkan leluhur kita. Karena apa, leluhur kita tuh orang cerdas. Kan gitu. Yang terjadi sekarang itu kan pembodohan. Itu akhirnya kok SDM orang-orang Nusantara itu enggak kayak orang dulu. Gitu. Nek basa kasare SDM rendah. Nah, itu apa gak ngisi-ngisine leluhur kan. Kan gitu loh. Wong bae mosok karo bae kan. Kudune nek dikutune iki luwih cerdas. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, dengan saya bilang seperti itu, mari kita mulai untuk membangun kecerdasan IQ kita, kesadaran IQ kita, kecerdasan spiritual dan kesadaran IQ kita, EQ juga. Ya kan? Kalau orang kehilangan kecerdasan IQ, yo wis kehilangan arah. Gitu. Kehilangan apa, kita nggak memahami tentang meningkatkan level kesadaran dan kecerdasan spiritual. Ya nek wong digobloki wong yang manut cucu neraka surga ya tak gitu kan. Padahal dihapusi kan gitu. Banyak kan sekarang Nah, seperti terus itu. emosional. Nah, orang kan kalau nggak bisa mengontrol emosi ini orang sakarepe dulu. Iya. Akhirnya di dalam tubuh kita kan paling landep itu kan mulut kan. Kira mulut itu bisa menghancurkan dunia loh, Mas. Ketika seorang pemimpin, gampangnya orang yang punya pengaruh oleh dunia ini, dia bekerja kok. Ayo lambini tau Mas.
lambingnya itu hasil dari apa yang dia pikirkan dan rasakan. Tapi medianya penyampaiannya kan lewat lambe. Iya. Apa iso meneng ini ora arti yo. Ya. Apa bisa kita menyuruh orang dengan pikiran kita tanpa mulut? Nah, makanya itu. Makanya kan diperlukan makanya tubuh kita yang paling tajam itu adalah mulut kita. Mulut itu bisa menghancurkan dunia. Betul, Pak? Dunia ki rusak ini gara-gara lambe, Cangkem. nah, makanya kan yang dibahayakan yes, kayak di dalam pewayangan langsung bunyi karo Durna. Dia main apa? Senjata lah ya mulut loh. Cangkem kan gitu. Ya sama aja, dunia ini hancur gara-gara cangkem. Gitu. Apa iso meneng ini? Ya, senjata itu gampangane perang. Lah sing lakoke sapa? Lambe, ya toh. Mulut kan. Makanya kan fungsinya spiritual nek wong Jawa ki wong ki nganggo tata krama, bahasa yang santun, gitu. Anda paso, nek ngomong ki nganggo sopan santun, basa karo wong tuwa. Nah, itu mendidik bahwa secara kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk menjadi orang yang santun. Wong lek santun kan perilakunya halus. Nek karo baik, Mbah nyuwun sewu. Badhe nunut wingking. Nek orang seperti itu enggak akan mempunyai sifat ini menghancurkan dunia, kayak tembak gampangane. Wah kayak bom nih kono lah, gampangane seperti itu kan gak mungkin. Orang yang sewu masuk arep kan. Oh, yang sewu kayak mbok dibom nih kan ora mungkin ta. Kan gitu loh. Cara bodoni kan gitu kan. Gampangane seperti itu. Nah, itu kita mengembalikan kenapa tujuannya yang sabdo palona janji tujuannya dikembalikan loh perilaku manusia itu ben lambene iso ketata pikirane iso ditata rasane ditata kelakuane iso ditata rasa karepe dhewe kan gitu. Berarti yang dimaksud apa itu sabda palona janji bukan untuk menghancurkan alam semesta ini. Loh, dunia ini kan hancur-hancuran gara-gara cangkem loh Mas. Iya. Faktor utamanya di situ loh. Coba nek menungso sak dunya kira ndek lambe mungkin gak ada. Hancur. Apa kowe main kebatinan tok ini. Iya kan? Oh iya toh Mas. Iya. Ya sekarang dunia yang menjalankan siapa? Pemimpin. Lah pemimpin ini medianya soal sekolah. Iya. Nek di lambe pas ngomong kan. Gampangane seperti itu. Makanya kan kita lebih hati-hati dalam menyikapi atau menanggapi suatu isu. Jangan diterima mentah, diambil, disaring, dianalisa. Kira-kira masuk akal orang gitu. Gitu. Iya. Jangan kita sampai terbodoh. Nek terbodoh yang lebih siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita terjerumus, orang lain juga ikut kan gitu kan. Nah, dunia yang terjadi sekarang kan seperti itu kan. Faktor-faktornya kan itu. Melu-melu gambaran. Makanya kan zaman saiki yen iso nek pengen dadi kebanggaan eyang-eyang dulu sinau ilmu sing orang nganggo tembung jari. Sing kasnya. Ini kembali terkaitnya dengan isu yang ada takuti di dunia, termasuk di Indonesia. Saat ini apa Mas? Isu yang gimana? Yang paling ditakuti kayak misalkan virus tentang ini, tentang itu paling ditakuti di dunia, termasuk juga di Indonesia saat ini. Terus sekarang logikanya gini, yang terjadi sekarang apa Mas? Kan kita tiap hari kita diberikan pikiran, kita diberikan rasa, gitu. Kita untuk mengamati sesuatu. Apa yang terjadi sekarang? Contoh kecil yang kita lihat sehari-hari. Apa itu Mas? Hujan ramandek-mandek, ya kan? Iya. Hujan ganti rugi sampai 2 hari 2 malam nggak berhenti. Iya, enggak Itu bulan ini itu. Nah, apalagi ini bulan apa? Maret. Seharusnya sudah mulai normal. Gitu. Nah, logikanya
Nah, yang ditakuti itu bukan masalah virus, yang ditakuti bukan masalah perang, tapi kekhawatiran tentang keadaan alam semesta ini. Iya, alamnya lagi kayak ini. Gitu. Kok sehebat apapun orang, seberapa besar adidayanya sebuah negara, namun ketika alam bergoncang, habis mas. Manusia bisa apa? Iya, Mas. sekarang gini, contoh ya. Banyak orang memikirkan tentang kebangkitan spiritual, kejayaan, tentang teknologi yang besok di masa depan, gitu. Wah, pakai alat inilah, ibaratnya dunia metaverse, gitu. Gampangnya kan gitu. Semuanya serba digital, gitu. Semua pakai pesawat terbang, gitu. Gampangnya kan, pokoknya teknologi, wah gitu. Pemikirannya manusia. Kalau dunia itu baik-baik saja, gitu. Nah, tapi nek bumi ini gampangannya antek kabeh gedung-gedung kan gitu kan. Makanya ini kembali pada kemurnian. Alam itu memurnikan kembali. Nah, ketika alam itu dimurnikan dengan adanya bencana itu, nah itu yang ditakuti oleh dunia. Yang paling ditakuti. Kenapa mereka takut? Karena pemikirannya harapan-harapan dan keinginan. Tapi bagi orang yang mampu memahami tentang kehidupan yang sejati, mereka berpikir keindahan alam itu indah di kayak ngono ben anggora murka entek kan gitu. Mesti ngono kuwi. Pasti mas itu banyak. Ada banyak orang spiritual bilang seperti itu. Nangis bahasa Jawanya. Bukan masalah nangis, tapi angkara murka kita Hilang. tidak kegampangannya seperti itu. Banyak loh orang spiritual bilang seperti itu kan gitu kan. Karena sudah melihat itu kayak dunia itu sudah tidak punya perih kemanusiaan, ya. Jadi menungso serak yang menungso, demi itu sudah tobat, menungso orang. Berarti tahun 2003 ini lebih mengerikan daripada tahun 2002 mas. 2003 kan lebih ke alam. 2023 maksud saya. Iya 2023 itu alam. Ke alam ya. Jadi ini saya kembalikan ke dunia ini ketika dimurni, otomatis itu juga mempengaruhi mindset, otak dan rasa manusia. Ya, gitu kan misalnya di suatu daerah terjadi bencana besar, jelalah semua keluarga yang orang-orang yang jenengan sayang itu kena semua. Jenengan sendiri misalnya. Urip dhewe rasane piye? Gak enak. Misale sak kota gampang apa sak kampung, apa sak negara, entek kabeh dari wong pira sing urip gampang. Ning ati rasane iki Bingung. wis bingung yo. Wah, Sok kan. serak karu-karuan. Sok kan. Nah, dengan sok-sok itu menyadarkan manusia. Itu loh keagungan Tuhan ketika alam itu murka. Akibat apa ya? Layanan manusia. Nah gitu. Makanya kan orang yang enggak ada iman atau tidak memahami tentang kesejatian itu pasti merasakan takut. Jadi jawabannya orang yang merasa takut itu berarti orang ora beriman. Berarti artinya itu was-was terus mas. Nah, orang beriman itu apa? Orang yang sudah paham dengan tingkah lakunya, orang yang sudah paham dengan apa yang dia pikirkan, baik atau salah, merugikan orang lain atau tidak. Orang yang sudah memahami rasa, orang yang sudah memahami emosional. Itu yang namanya orang beriman. Orang yang sudah memahami jati dirinya. Nek wong Jawa ki rumansani kan gitu. Aku ki gaweane Gusti Allah kan. Nah, wong saiki manusa wis ngungkuli Gusti Allah kok. Iya, Mas. Sekarang banyak manusia merasa
seperti Tuhan kan gitu. Manusia Nyala-nyala ke wong, ngafir ke wong kan. Iya. Hak-haknya Tuhan aja nggak pernah menyala-nyalakan. Mas itu Mas. Apa benar Mas tahun 2023 ini tahun karma, tentunya terkuat banyak kasus besar di negeri ini Mas? Nah itu orang akan ditunjukkan oleh perilakunya sendiri. Jadi perilakunya sendiri itu gini, sesuai dengan hukum imbal balik. Karena dulu memang mungkin uang masih berbuat apa masih dienakkan belum kena imbas. Tetapi tahun ini pasti kan. Nah, karena gini, kan hari nyepi besok tanggal 22 Maret 2023 itu kan nyepi. Iya. Nah, di tahun itu kan orang Jawa itu lebih sakralnya pakai tahun saka. Tahun saka wis dilalek iki lho. Padahal itu tanggalannya dewi lho, kalendernya dewi dilalek kan gitu. Padahal kan kalendernya Masehi kan bikinan luar, bukan Nusantara. Impor ya gampangnya. Justru yang lebih sakral itu yang pakai saka. Besok kalender saka digunakan lagi. Pasti Mas ya. Sekarang digunakan, cuma kan nggak seluruh kan gitu. Iya, cuma golongan tertentu aja ya sekarang. Masih berlaku saka itu. Nah, 22 Masehi 22 bulan tanggal 22 bulan 3 2023 itu hari Nyepi. Besok ini kan Maret lah, tanggal 22 besok. Itu kalau tahun sakanya tanggal 1 bulan 1 sasi 1 1945 gitu. Iya. Itu tahun baru Saka. Aslinya kan tahun barunya orang Jawa itu kan Nyepi itu. Makanya kan orang Jawa itu kalau tahun baru orang senang-senang. Tidak buat senang-senang tapi buat merenung. Apa Nyepi tujuannya Nyepi apa? Biar merenungi segala tingkah lakunya. Kesalahan. Menyadari, merenungi. Oh, ono keliruane. Itu dibuat untuk hening. Makanya kan diadakan Nyepi setiap tahun baru Saka. Tahun baru ini orang Jawa sebenarnya kayak itu. Itu Mas sebenarnya. Nggih, ning ora dilaleki itu ora dirayake. Sing ngrayake wong Bali. Tapi tidak dengan cara merayakan, tapi dengan keheningan. Diarani Nyepi, menyepi. Kan hening, mencari keheningan untuk merenungi segala tingkah laku kita, kekurangan kita. Kemarin itu ngakoni opo wae. Sekarang lebih mengagungkan dari luar daripada milik sendiri Mas. Makanya kan itu tahun barunya orang Jawa itu besok tanggal 22 Maret 2023 atau tanggal 1 bulan 1 1945 Saka. Nah, 1 tambah 1 pintu? 2 Mas. Gitu. Iya. 2 tambah 1 3. 3 tambah 9 12. 12 tambah 4 16. 16 tambah 5 21. Nah, 21 ya. Iya. Itu angka 2 tambah 1 3. kan itu 3 itu simbol keseimbangan timbangan. Nanti Trisula itu kan simbol keseimbangan. Alam akan melakukan keseimbangan. Nah, terus 1 tambah 9 gitu. 10. 10 tambah 4 14. 14 tambah 5 19. 1 tambah 9 10. 1 tambah 0 tetap 1. nah 1 kan. Iya. Nah, itu adalah angka 1 itu adalah angka atau pintu pembukaan. Jadi membuka sesuatu hal yang baru. 2023 ini pintunya Mas. Jadi membuka sesuatu hal yang baru. Kan simbolnya kan 1945 kan jumlah 19 toh. Iya. 1 karo 9 10. Iya. 1 sama 0 1. Terus kalau tanggal 1 bulan 1 berarti kan ditambah 2 kan 19 tambah 2 kan 21. Berarti kan 3. Iya. Simbolnya 1 dan 3. Iya. Pintu pembaharuan. Kan angka 1 kan
angka A untuk mengawali untuk hal yang baru toh. Iya toh? Iya. Angka 1 itu kan. Ibaratnya bar siji jadi ning jineh toh. Makanya kan 10. Iya. Kan gitu kan. Nah, simbolnya 3 yang dibuka apa? 3 itu keseimbangan alam. Simbolnya 3. Brahma, Wisnu, Shiva. Ya, Iya, Mas. dunia ini untuk mencapai tingkat keseimbangan harus ada 3, makanya nek disimbolkan Trisula itu kan seperti itu. Itu simbol timbangan atau simbol Trisula itu kan hukum alam itu kan proton, elektron, neutron, positif, negatif, netral. Nah, kita orang lagi nggak ada keseimbangan itu. Makanya ada iblis, ada malaikat, ada Tuhan. Iya. Nah, makanya itu. Berarti itu apa? Itu simbol kehidupan keseimbangan alam semesta itu disimbolkan angka 3. Makanya kan jagat itu ono telu, dibilang triloka, jagat tengah, jagat bawah, jagat tengah, jagat atas. Jadi semua kehidupan itu disimbolkan angka 3. Berarti tembung unen-unen keluarnya senjata satu ini yang bernama Trisula ya 2023. Nah, itu simbol keseimbangan itu, berdamai. Orang-orang sudah timbul keseimbangan kan Iya. terciptanya kedamaian. Gitu? Iya. Karena sudah timbul keseimbangan. Karena kalau sudah dunia itu seimbang kan ada keharmonisan. Nah, keharmonisan itu akan menciptakan kedamaian. Nah, makanya tanggal yang 11/1945 Saka itu kan dijumlah di 21 3, terus kalau 1945 kan dijumlah 1. Makanya kan pintu untuk membuka hal yang baru, memulai hal yang baru dengan cara keseimbangan ki mau. Lah sing diimbangke apa? Jagat lho, Mas. Bumi. Melakukan keseimbangan alam. Nah, itu tapi proses loh, nggak langsung disnoga. Berarti ada gejolak, Mas. Itu gejolak, enak ya bicara gue enak, entah dari air, entah dari gunung, entah dari lautan. Terus kayak beruntun gitu. Makanya di tahun 2023 ini lebih banyak ke alam. Lagi mendekati loh, hutan kayak ini, Mas. Iya. Ya kan. Makanya kan bukan itu modern ya. Itu kan bagian dari kita antisipasi sedia payung sebelum hujan kan ngono. Iya. Berarti itu masalah benar Mas, ramalan Jayabaya 2003 bakal apa itu mau golek pangan koyok gabah dinter. Ya kan sudah Mas ya. Ya sudah kan. Sudah mulai berjalan. Iya, sedikit demi sedikit. Iya. Orang langsung bersih itu enggak, kurvanya kan harus masih garapan. Mosok ngene ya mosok edan batal. Kan gitu langsung ngajak kan kaget pelan-pelan nanti dus kan gitu. Gitu. Makanya kan ya tujuannya kita ngomong kayak gini kan tiga pengiling. Iya. Itu kedepan itu kejadian ora ya kan. Gitu. Iya. Tiga pengiling-iling. Oh ternyata ya kita sering-sering melakukan keheningan, perenungan diri, kekurangan kita selama ini apa, kebodohan kita apa, kegoblokan kita apa, yang kita lakukan aja kita merugikan orang lain atau tidak. Kadang kan hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa kita menyadari bahwa apa yang kita jalankan itu merugikan orang lain. Kan, gitu. Ini Mas, ada kasih Mas. masalah membahas tentang terkaitnya munculnya gunung di dasar laut selatan Pacitan. Itu benar apa ya Mas? Menurut Mas Tinus? Kan ada gunung yang muncul di dasar laut, dari dasar laut daerah Pacitan ya. Memang beberapa waktu ini saya mengamati alam. Yeah. Kadang kan saya itu kan di keheningan malam itu sambil ngulati rono ini bulan gitu ya. Nah ada sesuatu yang mencekam. Apa itu Mas? Itu pergerakan lempeng Indo-Australia. Jadi kayak misalkan ini Jawa, yeah. misalnya atau garis
dari Lombok kan gitu kan sampai Nusa Tenggara gitu kan, jadi kayak tanah itu kan geser gitu dari, nah ini ada lempengan ini pertemuan lempeng, ini ada penggelembungan daratan dari dasar laut ya. Jadi ada yang naik. Nah ini juga terjadi banyak ledakan yang ada di dasar laut. Ini sebenarnya banyak ledakan di dasar laut sekarang ini. cuman nggak diketahui. Kemarin banyak kemunculan ikan yang lompat-lompatan. Iya, beberapa waktu yang lalu. Itu kan karena faktor kadar asam yang terlalu tinggi dari magma itu sendiri. Kekerasan di air. Nah itu kan perih nanti gitu kan, dia ingin keluar, kekurangan oksigen. Jadi itu imbasnya mas ya. Kan ibaratnya otomatis kan terjadi gangguan pernapasan insang. Nah itu karena ada ledakan yang ada di dalam dasar laut, bumi yang ada di dasar laut. Terus kayak kan banyak fenomena seperti itu ya. Iya, jadi fenomena ganjil mas sekarang ya. Nah terus kalau misalkan ada ikan jatuh dari langit itu kan terbawa oleh badai, pusaran angin yang membawa air laut, gitu. Akhirnya barengan hujan. Itu mas. Jadi memang itu banyak terjadi ledakan-ledakan di dasar laut yang tidak diketahui oleh manusia. Terus banyak tiba-tiba air laut warnanya aneh, jadi keruh kan gitu kan. Nah, itu kan campuran dari minyak campuran gas Yang meledak magma. Kita di dalam perut bumi kan ada unsur gas, ada unsur minyak. Makanya kan ada kemarin tuh kapan itu di lautan sini bening, sini keruh, kayak membatas. Nah itu kan ada kandungan minyaknya. Itu biasanya apa? Ya, nah itu kan terus yang ini kan keruh kan, Iya. yang itu kan, nah itu kan terbawa air ledakan dari dasar laut. Kita nggak tahu, kita ya di sini main-main aja di daratan, ngerti males kok ya ngerti ya gitu ya. Makanya kan perlu kewaspadaan kita, makanya aku kan sering melek bumi. Iya. Itu kan makanya kan kita sering melek malam. Itu biar kita mendapat sinyal-sinyal seperti itu. Yang bisa antisipasi. Kadang memang kenapa harus malam hari? Ketika malam hari itu memang kita untuk menangkap sinyal-sinyal yang seperti itu enak gitu. Di seluruh radio nek bunyi tuh mas. Karena suasana sepi mas ya. Hah? Itu karena suasana sepi. Karena menangkap sinyal. Ya itu memang frekuensi. Gelombang frekuensi itu kan kalau di malam hari memang bagus. Penghantarnya itu bagus. Gelombangnya itu kan kita mempunyai indera. Ya namanya indera 6 atau indera ke-7 itu kan bagian dari peningkatan gelombang frekuensi. Jadi kita kan diberikan indera ke-5. Iya. Paling frekuensinya cuma berapa? Kalau orang punya indera ke-6 itu ada peningkatan frekuensi indera, artinya seperti itu. Dan semakin tinggi indera ke-7 peningkatan frekuensi lagi. Cara dasar untuk membuka indera ke-6 itu gimana mas? Ya nggak usah merburu kemana kita hening, relaksasi, perenungan, nanti dengan sendirinya bisa kok secara alami. Alami ya, Alam. dengan sendiri. Kita punya kebiasaan melek bunyi mandi malam itu. Saya tuh ngomong kayak gini itu sudah ngalami sendiri. Saya nggak pernah merburu ke siapa-siapa. Burunya ya apa namanya Alam. rumput yang apa? Bergoyang. Tanya pada rumput yang Bergoyang dan bergoyang. Ini orang Jawa ngarani apa orang agama ngarani ilmu lagu. Ilmu yang Kita belajar dari alam. Tanaman itu bisa diajak ngomong. Terus saya ngobrol. Orang ya mikirnya nggak tahu. Aku kan bahasanya bahasa rasal. Gitu. Nah, ya, kalau kita berbicara dengan hewan atau alam apa tumbuhan itu pakai bahasa naluri. Karena rasa ya mas. Enggak. nah bahasa naluri beda lagi. Ini kita Ngomongnya bener. Memang hewan, kalau kita hewan itu kan pakainya bahasa naluri tumbuhan. Makanya kan kalau tumbuhan itu kan
ini rumah ini misalnya ini atap ini cahaya, otomatis kan dia lari ke cahaya. Nah, soalnya terus akar juga gitu. Dia pakai naluri itu refleks secara alami, refleksivitas secara alami. Jadi dia menurut kayak punya radar gitu. Nah itu yang namanya kalau tadi naluri. Makanya kan untuk kita ada caranya kita komunikasi dengan tumbuhan kita bisa. Nah, aku saya ngomong kayak gitu, ngomong berkali-kali uripo, tak bisa batang tumbuhan itu tak tancepi uripo, urip tenan. Beneran. Nah, itu bonsai itu apa tancep batang tak tancep kayak dibuncel, Mas. Beneran nih. Tahu aku ringin tak. Tapi naluri itu disiram.